Rahayu, rahayu, rahayu para pemirsa channel Juru Gede Panji dimanapun Anda berada. Saya Juru Gede Panji ingin menyampaikan beberapa hal yang saya anggap penting sehubungan dengan masalah ekonomi, investasi di negeri ini. Oh ya, pertama-tama kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, saya pribadi, Juru Gede Panji, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-74. Beliau lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Saya ucapkan selamat Pak, panjang umur, sehat selalu, dan bijak dalam memimpin kami. Kami sangat berharap. Terima kasih Bapak. Ya, saudara-saudara semuanya, ada hal menggelitik dalam benak saya kali ini. Di hari ulang tahunnya beliau, saya membaca sebuah berita di media sosial bahwa BUMN membuka peluang, ada peluang di dalam peraturan dan perundangannya yang terbaru bernomor Undang-Undang BUMN nomor 16 tahun 2025 yang merupakan hasil perbaikan atau perubahan keempat dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Di sana disebutkan satu hal yang paling penting adalah bahwasanya ada peluang, dibuka peluang adanya orang asing untuk menjadi direksi Board of Director di BUMN kita. Ini langsung disampaikan oleh salah satu deputi pimpinan Danantara. Menggelitik dalam pikiran saya. BUMN itu singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Ditujukan adalah BUMN itu merupakan salah satu pilar ekonomi utama dari bangsa ini. 1. Koperasi. 2. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. 3. Swasta, untuk perusahaan swasta, ya PT dan lain sebagainya yang swasta, bukan berbentuk persero, tapi swasta. Ada 3 pilar dari sana, di mana termasuk juga rakyat bagian dari swasta. Tentu usaha upaya rakyat berbisnis adalah bagian dari pilar-pilar ekonomi bangsa ini. Yang menarik bagi saya adalah diizinkannya, dan cukup mengejutkan, saudara-saudara. Di Undang-Undang BUMN terbaru nomor 16 tahun 2025 yang menggantikan perubahan keempat dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Seperti kita ketahui bahwa bangsa ini adalah bangsa yang penuh dengan sumber daya. Sumber daya manusia ada 272 juta lebih. Sumber daya alamnya juga, kita penghasil emas nomor 6 di dunia, penghasil nikel nomor 1 di dunia, penghasil batu bara nomor 4 di dunia, dan beberapa red earth lainnya, atau tanah jarang, logam tanah jarang yang sangat diperlukan oleh dunia industri saat ini. Kita bayangkan sebagai warga negara. Saya sudah 35 tahun malang melintang dalam dunia usaha swasta.
Saya tahu persis seperti apa, walaupun tidak persis secara. Saya tahu bagaimana kinerja. Ada kinerja BUMN yang buruk, ada. Tetapi ada juga kinerja BUMN yang benar. Tidak semua ya, tidak semua. Ada yang benar. Dan dividen-dividen BUMN itu adalah salah satu pilar penyumbang dari APBN kita. Selain pajak, ada sumber-sumber minyak, ada sumber logam-logam non-mineral, non-minerba, dan lain sebagainya. Ada batu bara, dan ada emas, ada besi, ada tembaga, ada nikel bahkan. Bahkan terakhir saya dengar ada thorium. Yang menjadi keprihatinan saya adalah, mohon maaf, Pak Prabowo menulis buku ini. Mungkin di dalam video Anda ini akan terbalik kelihatannya. Paradok Indonesia. Beliau tulis sendiri. Ya. Pandangan strategis Prabowo Subianto. Paradok Indonesia. Negara kaya raya, tetapi masih banyak rakyatnya hidup miskin. Itu fakta. Kita juara nikel, kita juara batu bara. Listrik di Singapura tidak akan pernah hidup kalau batu baranya tidak dari Indonesia. Kita punya 52 ladang minyak. Ladang yang aktif. Tapi di satu sisi kita mengimpor justru minyak. Kita kembali ke keprihatinan saya tentang bagaimana nanti asing duduk di dalam board of director atau dewan direksi daripada BUMN tersebut. Apa yang saya sampai hari ini terus terang tidak mengerti. Beliau nulis tentang paradok, tapi beliau sendiri juga mengizinkan orang asing menduduki jabatan direktur, jabatan direksi di dalam BUMN nanti. Dan begitu semangatnya Danantara dan para pejabat Danantara begitu semangat mengusulkan hal ini. Halo, dan ada apa nih dengan Anda semuanya? Danantara dibentuk pada bulan, kalau tidak salah sini ya. Danantara itu merupakan holding investasi. Jadi Danantara ini adalah perusahaan, saudara-saudara. Bukan kementerian, tapi perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Dia holding, mengumpulkan seluruh dana-dana yang merupakan investasi yang bersumber dari dividen BUMN dan diwajibkan bermodal minimal 1.000 triliun. Saya tidak tahu berapa sekarang. Ada hal yang menarik. Pertanyaannya ada, kenapa begitu terkumpul dana 1.000 triliun itu sebetulnya banyak tuh. Sepertiga dari APBN kita. Dan akan bertambah terus. Saya dengar-dengar akan sampai berjumlah 15.000 triliun. Mudah-mudahan saja. Persoalannya adalah ketika dana ini terkumpul, lalu kenapa mengundang orang asing untuk menjadi pemimpinnya? Apa kekurangan kita 272 juta orang di Indonesia ini? Saya paham investasi. Saya mengerti investasi. Saya pernah jadi investor. Tentu saya tidak mungkin jadi. Satu, saya minoritas. Ya, saya minoritas. Saya sudah lansia. Pertanyaannya adalah, masih banyak orang-orang yang mampu, punya kemampuan, punya kecerdasan, dan paham tentang investasi asing. Pertanyaan yang paling menggelitik dalam diri kita, dengan kekayaan Indonesia yang seperti ini, apakah kita masih memerlukan investasi asing? Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Prabowo, Indonesia ini rasanya tidak kekurangan orang pandai. Tetapi kita krisis orang-orang sosok. Oh, Indonesia ini kekurangan manusia-manusia yang punya integritas dan manusia-manusia yang punya kejujuran, mengabdikan sepenuh hatinya kepada kemajuan negeri ini. Itu yang minus di Indonesia. Mohon maaf.
Saya ingin mengatakan hal ini sejak awal. Saya mendukung Bapak karena buku ini, Pak. Buku ini yang menyebabkan saya tertarik untuk membuat kanal YouTube ini sekarang. Saya sudah punya hampir 30 YouTube. Semua menyoroti tentang bagaimana sulitnya berinvestasi di Indonesia dan kesulitan yang dibuat-buat. Persyaratan entah saya tidak mengerti, tidak paham. Hingga hari ini saya banyak bertemu dengan para investor asing dan investor yang benar-benar mau menanamkan modalnya di negeri ini. Namun mereka kapok. Dari tahun 2004 yang lalu saya masih berusia 30-an, 40-an. Saya kenal langsung dan saya bertemu dengan orang asing yang mau investasi di bidang kelautan. 1,5 tahun begitu sulitnya mereka hanya untuk membuat PMA. Hanya untuk membuat perusahaan penanaman modal asing. Sulitnya setengah mati, Bapak, Ibu yang saya hormati. Yang perlu dibenahi dari bangsa ini, menurut saya, sekali lagi, orang udik ini, orang desa ini, orang Bali kolot ini, bukan pada bagaimana membuat Indonesia ini tidak kurang antre orang-orang yang mau berinvestasi di Indonesia ini, yang punya niat baik untuk berinvestasi. Memang betul, investasi itu, menanam modal itu tentu orientasinya keuntungan. Tentu tidak ada makan siang gratis. Mereka sangat bersedia berinvestasi, apalagi di Bali. Sekarang kita lihat bagaimana di Bali. Investasi, diundang investasinya. Kemudian vilanya disegel. Usahanya disegel. Ini paradok namanya. Kenapa kita tidak siapkan platform, aturan yang benar? Kita tidak siapkan bagaimana seharusnya investasi diadakan. Investasi itu menghendaki aturan yang jelas dan tegas. Ada lokasi untuk berinvestasi. Ada komoditi untuk diinvestasi. Ada sistem perbankan yang prudent. Orang investasi itu pasti minta jaminan keuntungan, pasti minta jaminan keamanan, pasti minta kepastian hukum yang jelas. Lihat sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya yang di Bali. Beberapa hari ini, berapa villa yang disegel. Dan itu mereka investasi. Tentu tidak semua kesalahan ada di tangan mereka, para investor ini. Kita juga harus sadar bahwa kita tidak prudent dalam hal ini. Tahun 2002 atau 2004, beberapa 20 tahun yang lalu, ada investor, kalau tidak salah orang asing, dari Korea, sampai masuk rumah sakit jiwa. Daerah memberi izin, provinsi nyegel. Wow. Di seluruh dunia, saya pernah, ya walaupun tidak jauh-jauh di Inggris, saya pernah di sana belajar sedikit tentang investasi. Hal pertama yang harus disiapkan adalah kesiapan suprastruktur dari investasi itu. Apa itu suprastruktur? Peraturan yang jelas. Pajaknya seperti apa? Aturan mainnya harus kita buat, platform suprastrukturnya dulu dijelaskan. Bagaimana aturan-aturan yang mengatur tentang berapa banyak mereka boleh, banyak itu artinya nilainya berapa, aturan mainnya bagaimana, lalu siapa partner lokalnya. Tidak mungkin satu negara memberikan 100% kepada asing, tidak ada. Ini kegilaan luar biasa kalau sampai peraturan yang baru ini mengizinkan orang investasi 100% tanpa sedikit pun dimiliki oleh warga lokal sebagai partnernya. Sebaiknya undang VOC lagi. Hidupkan VOC lagi. Tenderkan, jajah negeri ini lagi. Mohon maaf, saya agak emosi saya. Sekali lagi pertanyaan saya adalah, banyak kok orang-orang lokal, banyak orang-orang putra-putra terbaik bangsa kita yang punya kemampuan untuk secara prudent menjalankan perusahaan-perusahaan BUMN yang benar.
Hanya mereka tertutup oleh ketidakjujuran orang-orang atau pihak-pihak yang lain. Mereka tidak muncul karena mereka kalah dengan nepotis, mereka kalah dengan politik, mereka kalah dengan kelompok, mereka kalah dengan gangster, mereka kalah dengan mafia. Kita kembali lagi ke topik. Indonesia tidak kurang orang pandai. Indonesia juga tidak kurang orang-orang yang punya integritas. Indonesia juga tidak kurang dengan orang-orang yang bersedia, dalam tanda kutip bahasa Balinya, ngaturangayah untuk negerinya ini. Para pahlawan kita, para kusuma bangsa kita, nyawanya mereka sumbangkan bagi negeri. Lalu kenapa sekarang ketika peluang-peluang besar ini ada, kita serahkan kepada asing? Mohon maaf, siapapun Anda yang megang kewenangan mengatur hal ini, tolong sekali lagi, tinjau kembali wawasan kebangsaan Anda, rasa nasionalisme Anda, patriotisme Anda. Mungkin tidak banyak yang tahu aturan baru ini. Aturan-aturan tentang Undang-Undang BUMN, khususnya pasal Undang-Undang nomor 19 tahun 2000, Undang-Undang nomor 16 tahun 2025 ini yang merubah Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 yang lalu. Jelas-jelas di sini akal-akalan yang dilakukan. Saya tidak tahu siapa punya ide ini. Pasal 15 A ayat 1 huruf A Undang-Undang BUMN berbunyi, calon direksi persero BUMN adalah warga Indonesia. Lalu kemudian mendadak ada pasal tambahan. Pasal 15A ayat 3, calon direksinya dapat ditentukan lain dan ditentukan oleh BP, Badan Pengelola. Ini si Danantara ini. Wow. Saya baca nih beberapa tujuan. Danantara itu singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Kekuatan atau energi untuk masa depan Indonesia. Itu investasi. Tujuannya adalah untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah dan aset-aset BUMN. Fungsinya mengelola aset negara melalui investasi strategis pada proyek-proyek yang berdampak tinggi dan berkelanjutan. Mulia sekali. Mulia sekali. Apa kurang cukup 350 tahun dikuasai oleh badan usaha milik Belanda, VOC? Apa nggak cukup itu? Kenapa nggak kapok sih kita ini, wahai bangsa Indonesia? Saya paham, saya mengerti. Tidak banyak yang memahami tentang aturan-aturan ini. Tapi ingat, kita sedang menabur angin. Bila suatu saat kita akan menuai badainya, nikmati saja. Sekali lagi, saya tidak bermaksud komplain, tapi tolong, saya yakin ini bukan idenya Pak Prabowo. Kalau melihat dari buku ini, saya yakin bukan ide beliau. Ini pasti ada bromo corah, pasti ada kutu busuk yang ingin menghancurkan ekonomi Indonesia. Sekali lagi, Bapak Prabowo Subianto yang hari ini berulang tahun yang ke-74, panjang umur, sehat selalu. Mohon Pak, mohon pilih orang-orang dekat Bapak, para pembantu Bapak yang punya integritas kebangsaan, punya integritas nasionalisme, punya integritas patriotisme yang tinggi untuk membantu Bapak. Banyak yang ingin menyesatkan Bapak, banyak yang ingin mendistorsi Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam.